wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan Syariah. Insya Allah kurang lebih selama 1,5 jam saya akan mengajarkan kepada kalian perihal kelanjutan dari materi saya minggu lalu. Jadi tolong teman-teman yang belum persiapan, silakan segera persiapan, silakan segera untuk membuka kamera atau open kamera ya kalau sudah siap ya. Kalau yang belum silakan segera siap-siap. Nanti akan segera saya mulai perkuliahannya ya. Sambil menunggu teman-teman lain, saya coba absen. Nahda ada? Hadir, Pak. Dewi Zakiatul? Hadir, Pak. Lisa Dwi Safitri? Hadir, Pak. Vina Ainul Jariah? Hadir, Pak. Fahrul? Hadir, Pak. Rosita? Hadir, Pak. Soleh Bidias Safitri? Hadir, Pak. Rahma Syaidah Anggraini? Hadir, Pak. Gagat Patriawan? Hadir, Pak. Pandi Nahal Al-Fatih? Hadir, Pak. Hadir. Siti Anissa? Hadir, Pak. Awalia Lisna? Hadir, Pak. Sally Kusumaningsih? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Muhammad Bayu? Eni Sugiyarti? Eni Sugiyarti? Tadi ada kayaknya. Elisa Salsabila Nurhayati? Hadir, Pak. Mana? Oh ya, oke. Sally Apriliana? Hadir, Pak. Dika Indra Wulandari? Enggak ada ya. Muti Aprilia Ristiana? Hadir, Pak. Alivia Zalsavira? Hadir, Pak. Oke, jadi ada 2 yang nggak berangkat. Oh, sorry, belum. Nur Hamidah belum saya absen. Nur Hamidah? Hadir, Pak. Arum Setiawati? Hadir, Pak. Nazif Alawi? Aditya Anjas Tirta? Hadir, Pak. Hadir. Yulia Ningsih? Hadir. Alicia? Hadir, Pak. Catur Amsila? Hadir, Pak. Eliana Arumsari? Hadir, Pak. Anggun Eka Purnamasari? Anggun Eka? Nggak ada ya. Setio Pranoto? Hadir, Pak. Purota Ayu? Hadir. Wulan Nur Rahmawati? Hadir, Pak. Chandra Miftahul Girda? Hadir, Pak. Dani Setiarini? Hadir, Pak. Oke, jadi yang nggak ada 4 ya. 3, 4. Oke, pas. Ada 31 anggota di grup ini, di Zoom ini. Ya, oke, pas berarti ya. Ada 4 yang nggak ada. Oke, silahkan teman-teman yang belum siap, silahkan untuk open kamera. Ya, silahkan open kamera. Kita sebentar lagi akan mulai perkuliahan. Oke, silahkan Eni, Fandi, Fahrul, terus siapa lagi ya? Belum kelihatan tempat saya. Kalau sinyalnya mungkin jadi kurang, silahkan di close kamera terus open lagi gitu.
Rahma Anggraini, Soleh, Widya, sama Setio Pranoto. Oke, silahkan open kamera. Eni ya, tinggal Eni, terus Vina, sama Dani. Eni, ada Eni? Oke, Eni ada Eni? Eni Sugiyarti. Oke ya, tinggal nunggu Eni ya, nggak apa-apa, kita coba doa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh terserah kalian siapa yang mau mimpin, silahkan mimpin, boleh. Silahkan dipimpin. Baiklah teman-teman sekalian, untuk memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah wa bi zikri ilma wa rizqi fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada pertemuan kali ini saya sebelumnya akan menceritakan dulu perihal kuis yang kemarin. Ada satu teman kita yang bisa menjawab betul semua. Saya terima kasih, saya ucapkan ke Elisa Salsabila, ada? Ada, Pak. Oke, mana Elisa? Oke, terima kasih karena Elisa bisa menjawab betul semua, ya, dari mulai profitabilitas, likuiditas itu betul. Nah, saya terima kasih, saya ucapkan kepada Elisa. Nah, semoga ini menjadi semangat teman-teman lain untuk bisa memahami perkuliahan ini. Ya, kenapa saya bilang begitu? Karena kalian kan jurusannya perbankan syariah gitu. Jadi kalau kalian itu tidak paham, itu sangat tidak cocok gitu loh dengan jurusannya. Maka perkuliahan ini menjadi inti dari perjalanan kalian belajar. Ya, ibarat kata kita itu belajar bank syariah merangkai puzzle. Ya, kita merangkai puzzle itu berarti satu-satu harus kita identifikasi dulu ya. Oh, ada bagian ini yang hilang, bagian itu yang hilang. Lalu kita lengkapi menjadi satu puzzle yang utuh. Nah, nanti saya berharap di akhir perkuliahan kita akan mengutuhkan puzzle kita. Ya, kita bisa ngerti, oh bank syariah itu bisnisnya seperti ini. Oh, ini yang nggak boleh. Oh, itu yang boleh. Oh, peraturannya begini, kan gitu. Ya, jadi saya harap nanti kita bisa utuh memahami bank syariah berkaitan dengan bank syariah ya. Terkhusus di sini adalah alur operasionalnya. Ya, operasional bagaimana dana itu disalurkan, bagaimana dana itu dihimpun gitu. Oke, kita langsung mulai untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Ya, kita masuk di pertemuan 3. Pertemuan 3 MOPS PS 4D. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenal bank syariah melalui laporan keuangannya. Jadi bab 2 hari ini adalah mengenal PS dari laporan keuangannya. Ya, set. Nah, teman-teman, kemarin kalian sudah mempelajari bahwa dalam bank syariah itu ada dua pihak yang menjadi nasabah. Yang satu yang kelebihan, yang satu lagi yang apa? Yang sebelah sini? Kekurangan. Kekurangan. Ya. Nah, di sini kalau kita pengen tahu yang kelebihan dan yang kekurangan ini sudah ada semua. Ya, misalnya di sini bank syariah ya. Kan dia akan menghimpun dana dari kelebihan dan akan menyalurkan ke yang kekurangan dalam berbagai akad. Ya, dalam berbagai akad yang ada di dalam
produk-produk yang ada di bank syariah. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk bisa memahami memahami kenyataannya bank syariah, memahami prakteknya bank syariah itu seperti apa, ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami laporan keuangannya, ya. Bukannya saya itu ke akuntansi, bukan, tapi memang yang namanya laporan keuangan itu adalah the real perusahaan itu, ya. Jadi kita bisa melihat kondisi perusahaan, baik itu produk-produknya, ya, dan bagaimana dia menghimpun dana itu dari laporan keuangannya. Kan kalian sudah saya ajari ya bahwa bank syariah itu bisnisnya adalah perantara keuangan, menghubungkan antara yang kelebihan dengan yang kekurangan. Ya, oleh sebab itu di dalam langkah strategisnya kita akan melihat laporan keuangan ini, ya, sehingga kita bisa memahami, oh kelebihannya itu ada berapa, oh yang kekurangan ada berapa, ya, oh yang disalurkan ada berapa, oh yang dihimpun ada berapa, kan gitu. Ya, jadi urgensi atau pentingnya pembahasan ini adalah kita melihat prakteknya, praktek bank syariah ini di lapangan seperti apa. Saya tidak menggunakan teori dari awal atau buku yang memang buku yang memang terlalu ke textbook ya. Saya lebih ke prakteknya. Prakteknya bank syariah itu saya apa aja sih namanya? Misalnya contoh Bank BRI Syariah, Bank Muamalat. Nah, kita kan bisa tahu karakter keduanya ini dari apa? Dari laporan keuangannya. Ya. Baik itu yang laporan laba rugi, neraca, arus kas atau perubahan modal. Ya. Jadi laporan keuangan ada 4. Yang pertama adalah laba rugi. Yang kedua adalah neraca. Yang ketiga adalah perubahan modal. Yang keempat adalah arus kas. Nah, insya Allah kita ke depan akan mempelajari 4 ini, bukan dalam rangka mempelajari akuntansinya, tapi dalam rangka mempelajari penyalurannya dan penghimpunannya. Ya, kan kita nggak tahu nih penyalurannya berapa jumlahnya, terdiri dari apa saja, kan nggak tahu kalau kita nggak praktek. Sedangkan kalau kalian belajar teori atau di buku, kalian akan pusing dengan istilah-istilah, ya istilahnya cadangan kerugian dan sebagainya. Apa itu, Pak? Ya, nah itu makanya pada hari ini kita coba memahami langsung ke aslinya, langsung ke perusahaannya, langsung ke bank yang sudah ada. Ya, oke, kita langsung aja masuk ke bank yang sudah ada. Nah, untuk melihat laporan keuangannya, kita bisa lihat di IDX, ya, atau OJK. Ya, misalnya IDX dulu ya. Contoh IDX dulu. Nah, kita bisa download itu di sebelah kanan. Yang ini ya, yang ini ya. Laporan keuangan perusahaan tercatat. Ini ya, saya kasih lingkaran. Nah, kita downloadnya di situ. Nah, kita bisa langsung cari laporan keuangannya siapa aja. Misalnya di sini kita contohkan bank apa. Mau pengen bank apa yang kita praktekkan. Apa? Misalnya apa? Bank umum. BRI. BRI ya. Pak. BRI Syariah ya. BSI, Pak. BSI belum ada di sini. Oh. Nanti ya. Kita ke BRI Syariah ya. Itu kan hampir sama dengan satu apa? Hampir sama. Oke ya, kita coba ke sini ya. Cari. Nah, kita coba pilih di sini yang laporan keuangannya kita download yang Bank BRI Syariah Bilingual ya. Bilingual. Nah, kita download di sini sudah ada ya.
Oke, sudah kelihatan semua laporannya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya kelihatan ya. Ayo semuanya perhatikan baik-baik. Saya akan memulai ya dari sisi Bank BRI Syariah. Ya, ini salah satu contoh yang bagus buat kita memahami secara real life, nyata, bagaimana penyaluran bank syariah itu terdiri dari apa saja yang disalurkan. Kemudian kalau ada penghimpunan atau ada tabungan, itu apa saja yang masuk. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Ya, saya akan tuntun kalian untuk bisa memahami secara real life atau kehidupan bank nyatanya itu seperti apa. Ya, kita bisa lihat di sini laporannya, kemudian kita lihat, nah, ini adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan itu berkaitan dengan neraca atau neraca ya. Ini saya tulis neraca. Ya. Nah, neraca itu sama aja laporan posisi keuangan. Kita lihat neraca itu ada dua sisi, teman-teman semua, ya. Kita lihat di sini ada namanya aset. Di sini ada pasifa. Atau di sini aktiva ya, sama aja. Ya, sekarang kalau kita masuk ke aset atau aktiva, berarti kita ngomongin penyaluran atau penghimpunan. Kalau kita ngomongin aset, berarti kita ngomongin penyaluran atau penghimpunan. Penghimpunan, Pak. Penghimpunan. Oke, penghimpunan. Yang lain? Ada yang ingin jawab yang lain? Nggak ada? Hanya yang itu menjawabnya? Elisa mana? Elisa ada? Penghimpunan, Pak. Oke, Elisa menjawab penghimpunan. Nggak ada yang jawab penyaluran? Oke ya, saya Ya. jawab. Vina? Penyaluran, Pak. Oke, Vina menjawab penyaluran. Kenapa, Vin? Soalnya kita kan kayak itu kayak berinvestasi gitu loh, Pak. Jadi Oke. menyalurkan dana. Oke, ya. Nah, jawaban dari Vina ya itu yang tepat. Jadi yang benar adalah penyaluran. Ya, nggak apa-apa teman-teman yang salah, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kita hanya mencoba memahami dengan apa yang teman-teman pahami sekarang. Ya, kan aktiva itu adalah apa yang kita keluarkan, baik itu perusahaan biasa maupun yang bukan. Misalnya di sini kalau perusahaan biasa ada mesin, ya. Kalau di bank nggak ada mesin di sini, ya. Nah, itu penyaluran. Jadi kalau kita menemukan aktiva, logika kita, nalar kita langsung mengarah kepada penyaluran. Ya, mengarah kepada penyaluran. Artinya jumlah-jumlah yang ada di sini itu adalah jumlah-jumlah yang dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan profit. Ya, sekali lagi seperti itu. Jadi kalau kemarin gambar saya, ya gambar saya yang di tadi ya di apa notes di sini itu ada penyaluran. Nah, inilah yang akan kita lihat di aktiva. Aktiva. Sedangkan yang penghimpunan itu masuk di pasiva. Jadi semuanya itu nyambung, teman-teman. Ya. Berapa jumlah yang kita terima, kita sebagai bank syariah, kita menerima berapa? Misalnya di sini, 1 miliar, berarti nanti di pasiva, ini ya, bentuk T, di sini akan jumlahnya 1 miliar di pasiva. Jadi kalau kita melihat dana penghimpunan, berarti kita harus merujuk pada pasiva. Udah, cuman kayak gitu. Nah, kalau kita melihat 1 miliar ini mau buat apa supaya mendapatkan keuntungan? Kan 1 miliar untuk bisa jadi keuntungan kan nggak mungkin didiemin toh. Ya nggak? Bank Syariah dapat tabungan 1 miliar, dapat deposito 1 miliar. Lah, kalau nggak disalurkan kan ya nggak dapat profit. Ya nggak? Kalau nggak disalurkan ke sini kan nggak dapat duit untuk bisa mengembalikan ke kelebihan. Ya, maka yang namanya aktiva ini itu bersifat penyaluran.
Misalnya 1 miliar ini disalurkan untuk apa? Murabahah. Ya wes, tulis di sini murabahah 1 miliar gitu. Sampai di sini paham teman-teman. Jadi nyambung ya. Kenapa Bank Syariah itu menyalurkan dalam bentuk aktiva? Karena si Bank Syariah itu berharap mendapatkan profit. Ya, dengan dia memiliki aktiva, di sini murabahah, ya. Berarti dia berharap mendapatkan profit dari murabahah. Jadi semuanya itu nyambung ya. Semuanya itu nyambung. Makanya saya di awal bilang bahwa kita belajar Bank Syariah itu persis sekali dengan kita merangkai puzzle. Satu-satu ketemu, dan semuanya nyambung. Ya. Jadi itu sambungannya adalah pasifa dan aktiva, gitu loh. Jadi kalau kita mau tahu aset-aset apa saja yang sudah disalurkan oleh Bank Syariah dan dalam bentuk apa aset tersebut, kita bisa lihat di bagian apa? Bagian apa? Kalau kita pengen tahu aset-aset apa saja yang digunakan oleh Bank Syariah untuk mendapatkan profit, berarti kita melihatnya dari sisi mana? Kiri atau kanan? Ini kiri, ini kanan. Kiri. Kiri. Paham teman-teman? Paham? Kalau kita ingin mengetahui penyaluran dari perusahaan, itu kita bisa lihat di sebelah mana Anggun Eka. Gimana Pak tadi Pak? Ulangi Pak. Kalau kita pengen tahu berapa penyaluran dan terdiri dari apa aset yang dimiliki oleh Bank Syariah apa? Bentar Pak. Kemudian yang kelima, penyelenggaraan SKN ini memerlukan adanya kepastian hukum. Ya, ada perlindungan hukum. Sebentar ya Pak. Dalam bentuk penetapan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang disesuaikan. Kemudian berikutnya dilakukan melalui suatu siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan. Jadi siklus dari mulai perencanaan, sistem kegiatan masyarakat, pelaksanaannya, pengendaliannya, pengawasannya, ya, dan pertanggungjawabannya ini semuanya dilakukan secara sistematis dan tentunya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian teman-teman untuk tahapan penyelenggaraan yang pertama adalah ditetapkannya sistem kesehatan nasional. Jadi untuk semua pihak Nggak tahu Pak. Nggak tahu karena apa? Kurang fokus, maaf Pak. Jadi ini perlu adanya perlindungan dan sosialisasi. Nah itu ya, jadi Ya, tolong Pak. teman-teman itu perhatikan baik-baik. Yang sudah saya bilang ya, kita itu sekarang mau belajar dari sisi apa. Jadi tolong jangan cuman pasang akun ya, pasang akun di Zoom ini terus dibiarkan, itu saya paling nggak senang. Jadi tolong perhatikan baik-baik kesempatan ini. Iya Pak, semua, maaf. ya, tidak semua mungkin
kesempatan ini bisa ada di tempat kalian. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Baik itu Iya, Pak. teman-teman yang ada di sini dan juga yang lain, silahkan perhatikan baik-baik apa kata saya. Daripada nanti nggak paham, tolong dengarkan baik-baik. Kemudian Apa yang akan pengembangan kita pelajari? pengembangan dan sistem Gitu loh. kesehatan daerah. Jadi Aku untuk punya bisa headset nggak? terselenggara pembangunan kesehatan di daerah, Ya, jadi tolong perhatikan, dengarkan baik-baik. Saya nggak tahu ya, kenapa kok kelas ini kok lama banget untuk paham gitu loh. Bahkan kelas-kelas lain itu sudah cepat gitu loh, udah nggak sampai sekian, nggak di sini masih, udah nggak di sini gitu loh, udah di atas lebih rumit lagi yang dia lakukan gitu loh. Ya, susah nggak tahu ya kenapa ya. Gini loh, kalian siap nggak kuliah sebenarnya? Siap, Pak. Oke, kalian senang apa enggak kalau metode Siap, saya Pak. seperti ini? Senang banget. Atau kalian mau pakai lewat kelas WA aja? Yang entah kalian paham atau tidak, gitu. Enggak, Pak. Gini aja. Gini aja, Pak. Lebih Nah, paham. makanya tolong kalian manfaatkan dengan baik. Ya, tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau kalian mungkin terganggu dengan suara lain, kalian bisa pakai headset ya. Itu harganya murah juga, kalian pasti punya dan bisa beli ya. Oke, saya lanjutkan karena saya tidak mau hanya fokus pada satu orang. Silakan yang lain jadikan pelajaran. Tolong perhatikan baik-baik apa yang saya ajarkan. Di dalam laporan keuangan ya, itu ada 4 hal: laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Ya, kita tidak perlu menghafalkan semua karena saya di sini hanya akan mengajarkan bagaimana alur operasional pendanaannya. Jangan sampai kalian sebagai orang yang belajar bank syariah kok tidak paham bagaimana bisnisnya bank syariah. Itu sangat memprihatinkan. Jadi kalian harus paham bagaimana bank syariah itu bekerja atau beroperasi. Dia beroperasi dari sisi penghimpunan dan penyaluran. Kalau dia beroperasi dengan cara seperti itu, sebagai perantara keuangan, berarti kalau kita melihat laporan posisi keuangan atau neracanya, itu berarti di sisi pasifa itu adalah uang masuk dari pihak ketiga. Ya, uang masuk dari pihak ketiga selalu bersifat pasifa. Ya, masuk di sisi pasifa. Ini yang saya coret-coret warna ungu, hijau. Masuk pasti di sini. Ya, sehingga nanti kalau kalian ketemu akad yang berbeda, mungkin bisa paham. Tapi kalau akadnya itu sama, kalian harus paham itu berarti penyaluran atau penghimpunan. Gitu loh. Ya. Sekarang saya tanya ke kalian. Ya. Misalnya di sini. Ini ada piutang sewa ijarah. Bukan, sorry. Misalnya di sini ada pembiayaan. Ini ya. Mudharabah. Ini berarti penghimpunan atau penyaluran? Penyaluran. Oke, berarti dari sisi Penyaluran. Berarti ini adalah mudharabah keluar. Ada mudharabah masuk apa enggak? Coba saya tanya ke Awalia Lisna. Tidak, Pak. Ada mudharabah masuk apa enggak? Tidak, Pak. Oke, kalau gitu berarti mudharabah yang ini apa, Mbak? Ini mudharabah yang ini berarti apa, Mbak? Nih, ada ini berarti apa? Berarti ada yang masuk, Pak. Nah, iya, berarti ada yang Masuk di penghimpunan. ya, penghimpunan. Jadi, mudharabah itu ada 2.
Jadi kalian itu hati-hati, makanya saya ajarkan ini biar kalian bisa membaca. Nek di tes nanti saya bisa putar-putar itu semua, mudharabah di aset, mudharabah di pasifal, kalian harus paham gitu loh. Mudharabah itu bisa dua, bisa dari sisi penyaluran dan juga bisa dari sisi penghimpunan. Jangan bingung. Kalau dari sisi penghimpunan berarti berbentuk apa? Tabungan dan deposito karena uangnya masuk gitu loh. Nah, makanya perlunya kita mempelajari hari ini adalah kita belajar ada akun-akun yang hanya muncul di aset, tapi ada juga akun-akun yang muncul di dua sisi. Sehingga kita harus paham, oh kalau mudharabah muncul di aset, berarti pikiran saya langsung connect, berarti mudharabahnya adalah pembiayaan atau arus kas keluar. Berarti ini kita membiayai UMKM atau perusahaan lain gitu loh. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kalau misalkan mudharabah itu kita temukan di sisi pasifa, berarti ya itu adalah mudharabah masuk. Mudharabah masuk berarti kita akan mendapatkan uang, ya. Kita memiliki uang dan kita kirimkan ke yang kelebihan dana tadi. Gitu. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Nah, ini adalah yang sering tidak dipahami oleh teman-teman. Bahwa mudharabah itu ada dua. Kalau kita nggak mempelajari neraca, ya kita nggak akan tahu. Gitu loh. Kalau kita cuma baca buku, kita cuma cerita teorinya, nggak akan tahu. Karena memang sama-sama namanya mudharabah. Ya. Gitu loh. Jadi kenapa saya itu langsung praktek? Karena prakteknya itu berbeda. Kalau kita ngomongin di buku, mungkin sama-sama mudharabah. Tapi ketika seperti ini, berarti kita bisa membedakan. Oh, mudharabah di atas tadi adalah mudharabah yang sifatnya untuk penyaluran. Untuk pembiayaan keluar. Gitu loh. Tapi kalau mudharabahnya itu di sisi pasifa, berarti itu adalah uang yang masuk ke kita. Artinya kita harus membagikan hasil atau bagi hasil kepada nasabah kita, gitu loh. Oke, sampai di sini ada yang masih bingung? Silahkan bertanya. Please, tolong. Jadi tolong nanti tuh kalau selesai kelas kalian langsung paham. Oh, mudharabah yang ini sama mudharabah yang bawah itu berbeda meskipun istilahnya sama. Gitu ya. Yuk, silakan ada yang ditanyakan. Basicnya bisa kalian pegang apa enggak? Gitu. Jadi mudharabah itu bisa muncul di pasifa. Makanya saya mengajarkan kepada kalian, namanya bank syariah itu bisnisnya kayak gini. Dihimpun dan dikeluarkan atau disalurkan. Gitu loh. Lihat ini. Dihimpun dan disalurkan. Kalau sudah dapat uangnya, ya terus disalurkan. Kalau nggak disalurkan, ya nggak dapat profit, nggak dapat keuntungan. Jadi nggak mungkin bank syariah itu main aman-aman aja, ya duitnya nggak akan disalurkan. Itulah bank syariah. Sebagai anak perbankan syariah, hal-hal semacam ini tuh harusnya kalian pahami. Sambil merem aja udah paham gitu loh. Ya, oh ini sini, oh ini situ gitu loh. Oke ya, saya lanjutkan ya. Nih, kita lihat, kita masuk yang ini. Ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa akun. Ya. Sekarang saya kembali ke aset. Ya. Ya, kita masuk ke aset. Kalau kita ngomongin aset, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa kita berbicara tentang penyaluran. Berbicara kepada penyaluran, ya, penyaluran aset. Ya. Berarti uangnya keluar. Ya, uangnya keluar. Atau bukan berasal dari masyarakat.
Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah kas. Ya, kas. Nah, yang kedua adalah giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Yang ketiga adalah giro dan penempatan pada bank lain. Yang keempat adalah investasi pada surat berharga. Yang kelima adalah tagihan akseptasi. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu dibedakan. Kita lihat, saya tarik garis hijau di sini. Ya. Nah, yang di atas ini dengan yang di bawah istilahnya beda. Kalau kita sering menghafalkan akad-akad yang ada di perkuliahan hadis atau penjelasan saya di sebelumnya, maka dia muncul di bawah. Ini ya, akad-akad itu ada di bawah. Nih, yang saya kasih hijau-hijau ini. Ini semua akad. Sedangkan yang di atas itu non-akad. Nah, ada lagi sekarang non-akad. Sehingga kesimpulannya adalah bank syariah itu ketika membagikan atau menyalurkan dana, itu tidak hanya dalam bentuk akad-akad seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, tapi juga dalam bentuk giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi pada surat berharga, dan tagihan akseptasi. Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi, bank syariah itu dalam menyalurkan dana, dia tidak hanya berkaitan dengan akad-akad yang sudah kita pelajari. Ya, tapi ada sifatnya non-akad dan ini semua mendatangkan keuntungan. Gitu. Jadi, kenapa saya mengajarkan bagaimana kita menganalisis laporan keuangannya supaya kita juga paham bagaimana bank syariah itu beroperasi, gitu loh. Kalau dia punya aset 1 miliar, dijadikan pembiayaan 500 juta, sisanya pasti masuk ke yang non-akad. Gitu loh. Non-akad itu apa? 5 hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi saya ulangi lagi dan lagi bahwa kita bisnisnya adalah penghimpunan dan penyaluran, yaitu perantara keuangan. Di mana pada hari ini saya kenalkan kalian dengan yang namanya akad-akad atau penyaluran yang non-akad. Gitu loh. Kalau kita bicara akad berarti yang sudah pernah kita pelajari, mudharabah, murabahah, ijarah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau kita non-akad, ya ngapain sekarang Bank Syariah kok mesti ke Bank Indonesia, ke bank lain, investasi pada surat berharga, ngapain kok melakukan seperti ini gitu loh. Ngapain coba? Makanya kita pelajari hari ini, gitu loh. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa Bank Syariah tidak hanya menyalurkan dalam akad-akad saja, tapi juga dalam 5 hal ini yang perlu kalian pelajari semuanya. Sebagai orang Bank Syariah, sebagai orang yang mendalami Bank Syariah, hal-hal seperti ini harus kalian pahami. Secara ceritanya itu adalah secara pemahaman basicnya itu kayak gimana kok bisa seperti itu. Ya, basicnya semua ini adalah penyaluran. Yang ada di aset itu adalah penyaluran. Jadi jangan pernah berpikir orang nabung kok duitnya masuk di aset, itu bukan. Ya, saya nabung ke Bank BRI itu bukan aset buat dia tidak mencatat tabungan itu sebagai aset, tapi sebagai pasifa. Ya, sebagai kewajiban yang harus dibayarkan nantinya. Namanya apa? Wadiah. Wadiah itu kan tidak ada bagi hasil. Wadiah itu kan bersih. Wadiah itu hanya simpanan murni. Ya toh? Oke. Sampai di sini ada yang ingin dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang kurang jelas? Silakan tanyakan ke saya. Tolong bertanya. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebelumnya maaf saya tidak on cam soalnya Ya, gimana pertanyaannya? Pertanyaannya untuk penyaluran yang non akad itu apakah halal untuk Bank Syariah, Pak? Ya, nanti kita lihat. Oke, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Oke, yuk kita masuk ya. Sambil menjawab pertanyaannya Mbak Vina tadi, tolong perhatikan baik-baik. Saya akan masuk ya. Saya akan masuk di aset, perhatikan baik-baik ya. Ya, oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama kas. Ya,
Kas. Kalau kita ngomongin kas itu kan berarti aset yang paling liquid. Liquid itu apa artinya? Cair. Liquid itu kan bahasa Indonesianya cair. Cair artinya dia bisa dengan mudah kita gunakan. Saya kasih contoh, kalian punya uang di ATM 5 juta. Sekarang kalian pergi ke ATM ambil uangnya. Bisa nggak diambil? Bisa toh? Bisa. Nah, bisa itu namanya liquid. Makanya kas ini adalah aset yang paling liquid, ya. Kas adalah aset yang paling liquid. Ya. Nah, di sini Bank BRI Syariah dia punya 262 miliar. Berarti di mesin-mesin ATM-nya BRI Syariah dia ada dana kurang lebih 262 miliar. Ya, 262 miliar di ATM-nya dalam bentuk uang. Nah, kita pengen tahu uang itu bentuknya apa? Kan uang banyak, ada uang rupiah, ada uang dolar, ada uang rial Arab Saudi. Banyak. Kita pengen lihat, kita cari di catatan atas laporan keuangannya di bawah, kita lihat. Ini ya. Coba kalian perhatikan di sini yang saya kasih tanda seru. Nah, kas ini bisa kita lihat di halaman 56. Detailnya seperti apa? Ternyata si Bank BRI Syariah itu punya 239 miliar rupiah, kemudian 21 miliar berbentuk rial, dan 1,6 miliar berbentuk dolar. Jadi ada 3 ya mata uang yang dimiliki oleh Bank Syariah. Yang pertama adalah rupiah, yang kedua adalah rial, yang dolar ini nomor 3. Jadi rupiah, rial, dan dolar di mesin-mesin ATM-nya dia. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ini kas ya, masih gampang kas itu. Ya. Oke, kita lanjut sekarang. Kas oke ya, gampang ya. Saya tinggal kas. Sekarang kita masuk ke yang lainnya. Nomor 2, di sini apa? Nomor 2 apa? Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, Pak. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Mari kita lihat apa itu. Ya, mari kita lihat apa itu. Yang jelas, kalau namanya giro dan penempatan pada Bank Indonesia, berarti dia menyalurkan dana ke Bank Indonesia. Uangnya diserahkan ke Bank Indonesia. Dalam bentuk apa? Kita bisa lihat di sini. Oke, masuk kita ke giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Kita lihat di sini ada 2 mata uang. Yang pertama adalah rupiah, yang kedua adalah dolar. Besarnya adalah 4,6 T. Ya, 4,6 T sangat besar ya. Nah, sekarang kalian bertanya-tanya, kenapa Bank Syariah harus menempatkan di Bank Indonesia? Kenapa kok nggak ke masyarakat aja langsung? 4,6 T itu besar loh. 4,6 T itu besar loh. Ngapain kok disalurkan ke Bank Indonesia? Kenapa nggak langsung ke masyarakat aja? Atau ke mudharabah? Atau ke murabaha? Ada yang bisa menjawab nggak clue-nya? Karena Bank Indonesia lebih stabil. Oke, Bank Indonesia lebih stabil. Artinya, dengan menempatkan dana kepada Bank Indonesia, berarti Bank Syariah sudah mengamankan sejumlah dana kepada Bank Indonesia. Karena kalau kita lihat Bank Indonesia itu jauh lebih kecil resikonya daripada masyarakat. Sekarang kalian kalau berhadapan dengan masyarakat, kalian nggak tahu loh, dia itu sebenarnya bisa nggak membayar cicilan? Bisa nggak dia membayar mudharabah? Bisa nggak dia mengembalikan murabaha? Misalkan mudharabah aja ya, misalnya mudharabah. Kita investasi ke usahanya si masyarakat. Lah masyarakatnya itu sudah untung. Bisa aja nggak dia bohong? Terus dia bilang bahwa saya nggak untung, rugi. Bisa nggak? Bisa kan? Tapi kalau Bank Indonesia kok bohong? Ya nggak mungkin. Peluangnya sangat kecil gitu loh Bank Indonesia bohong. Bohong dalam artian seperti sebenarnya dia mampu membayar tapi tidak mampu, kan nggak seperti itu Bank Indonesia.
Ya, sekali lagi, ya, bank itu diwajibkan untuk menempatkan kepada Bank Indonesia karena apa? Bank Indonesia jauh lebih aman, resikonya lebih kecil. Makanya dia menempatkan sampai 4,6 T. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya. Nah, berkaitan dengan hal itu, ya, maka kita harus mengatakan bahwa bank syariah itu atau bank konvensional lainnya itu adalah bisnis yang sangat highly regulated. Highly regulated. Apa itu highly regulated? Sangat diatur. Jadi harus sangat patuh pada peraturan. Ya, nek kalian itu pengen sukses belajar bank syariah, belajar peraturannya. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, sangat diatur. Bank syariah itu sangat diatur. Saya kasih tahu ya, kalau bank syariah itu tidak menempatkan dana di giro Bank Indonesia, itu sebenarnya bukan karena resikonya saja, tapi karena memang sudah peraturannya. Sudah peraturannya bahwa bank syariah itu harus menempatkan dananya di Bank Indonesia sejumlah berapa persen. Itu nanti kita lihat gitu loh. Ya, highly regulated, sangat diatur. Ya. Kembali kepada yang sudah kita pelajari tadi, ya. Kita lihat di webnya, ya, seperti ini. Nah, kita lihat berapa persen sebenarnya syarat kita bisa menempatkan di giro. Kita lihat di sini, ya, itu disebut dengan giro wajib minimum, ya. Kata-katanya apa? Giro wajib minimum. Giro wajib minimum berarti wajib minimal berapa persen kan gitu. Kita lihat di sini. Ditetapkan sebesar 4,5% dan 1% dari dana pihak ketiga. Jadi, nek bank syariah itu mendapatkan deposito total dari semua nasabah deposito adalah 1 miliar, berarti 4,5%-nya harus kita alokasikan ke Bank Indonesia dalam bentuk apa? Giro. Kalau mata uangnya itu dalam dolar atau valuta asing, maka minimal 1% giro. Jadi gironya ada dua. Yang satu berbentuk rupiah dan yang satu berbentuk dolar atau valuta asing. Kenapa kok harus berbentuk valuta asing? Coba. Kenapa ora rupiah kabeh? Wong ya Bank BRI Syariah itu bisnisnya di Indonesia. Karena yang namanya rupiah juga mengandung resiko sehingga kita harus menyebarkan atau mengurangi, memitigasi resiko dari memegang rupiah terlalu banyak. Ya. Maka ada beberapa persen paling tidak kita memiliki dalam bentuk valuta asing meskipun bisnis kita adalah bisnis dalam negeri. Yes, gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, sehingga peraturannya adalah giro wajib minimum itu 4,5% untuk rupiah dan 1% untuk valuta asing. Itu sudah peraturan. Jadi kita tidak bisa menawar. Pak, kalau 2% aja gimana? Enggak boleh. Itu sudah peraturan dari Bank Indonesia selaku pemerintah, selaku regulator yang mengatur perbankan di Indonesia. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Saya bertanya, Pak. Untuk giro wajib minimum itu tiap bank syariah dengan bank konvensional dibedakan atau sama, Pak? Oke. Nah, kita lihat dari sini peraturannya adalah bagi bank umum konvensional, bank umum syariah dan unit syariah. Berarti sama apa enggak? Sama, Pak. Sama. Jadi ini peraturannya sama antara konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Itu sama. Nih, kita lihat di sini sudah ada keterangannya. Oke.
Jadi kesimpulannya penyalurannya salah satunya adalah giro pada Bank Indonesia. Ada lagi silakan yang ingin ditanyakan. Ada Pak. Yuk. Itu kan tadi melakukan giro ke Bank Indonesia ya Pak ya, agar lebih aman. Terus nanti setelah melakukan penyaluran ke Bank Indonesia itu Bank Syariah sendiri dapat keuntungan atau malah dikenakan bunga nanti Pak? Oke, pertanyaan bagus ya. Kita lihat di sini ada istilah tingkat bonus tahunan. Artinya giro pada Bank Indonesia ini bisa mendatangkan keuntungan bagi bank syariah, ya. Jadi yang namanya penyaluran itu mendapatkan keuntungan. Ya. Mendapatkan keuntungan. Ya, dalam bentuk apa? Dua produk ini, Bank Indonesia Syariah, Fasbis, dan sertifikat Bank Indonesia. Itu nama produknya ya. Jadi kalian kalau belajar Bank Syariah, kok ada dua produk ini, berarti apa? Berarti dia adalah giro bentuknya. Ya, bonusnya sekian. Kecil ya, memang kecil. Kalau dibandingin modal rubah tapi kecil. Tapi aset ini, aset giro ini ditempatkan dalam rangka tidak hanya untuk keuntungan saja, tapi juga aman, keamanan. Ya, gitu ya, Pak Rul ya. Oke, yang lain ada lagi yang bertanya? Duitnya keluar ya, 4,6 T untuk masuk ke Bank Indonesia. 4,6 T. Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Untuk bonus yang tadi itu jumlahnya tiap tahun sama atau mengikuti apa Pak? Oke, ini jumlahnya bisa berbeda karena ini kan bukan bunga. Kalau bunga biasanya kan fluktuatif gitu. Ya, kalau ini fluktuatif karena ini adalah imbal hasil. Bisa nggak kalau misalnya nggak dapat untung? Bisa juga. Tapi duitnya nggak hilang gitu loh. Tetap dikembalikan nanti. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Sudah clear untuk giro pada Bank Indonesia? Kenapa kok kita harus setor ke sana? Karena peraturan. Jadi sudah teratur ya, Bank Syariah itu sangat teratur. Ya. Saya lanjut ya. Sudah paham ya giro ya? Nanti kalau saya tanya udah paham ya? Oke, lanjut ke giro dan penempatan pada bank lain. Kita lihat di sini giro dan penempatan bahasanya adalah kepada bank lain. Berarti kalau bank lain, ya, berarti bank lain, berarti di sini apa? Berarti di sini kita langsung otak kita langsung connect, berarti giro yang ditempatkan, dikeluarkan kepada bank lain. Podo-podo bangi. Ya, di mana di sini dibagi dua, yang satu adalah pihak ketiga dan yang kedua adalah pihak berelasi. Ini podo-podo bank ya, sama-sama bank. Yang satu pihak ketiga, yang satu pihak berelasi. Apa kuwi pihak ketiga, pihak berelasi? Ya, jadi dia kita lihat di pihak ketiga kita ada BCA. Kita ada National Commercial Bank. Ya, di pihak ketiga ini. Terus yang di pihak berelasi ada BRI dan ada Mandiri. Langsung otak kalian harus connect. Kenapa kok berelasi? Jelas. BRI, Bank Mandiri itu sama-sama dimiliki oleh pemerintah. BRI Syariah juga dimiliki oleh pemerintah. Makanya namanya Persero. Dia disebut dengan badan usaha milik negara. Gitu loh. Makanya dia masuk dalam pihak berelasi. Ya, sedangkan BCA dan National Commercial Bank itu tidak berelasi karena dia pemiliknya berbeda dengan BRI Syariah. BCA itu dimiliki oleh Duo Hartono, sedangkan BRI Syariah dimiliki oleh pemerintah. Pak, tapi kenapa kok duitnya dibagi ke pihak ketiga juga? Kenapa kok nggak hanya pihak berelasi? Kan gitu pertanyaannya. Karena yang namanya duit itu tidak
bisa aman jika hanya pada satu pihak saja. Nek misalnya BRI bangkrut, Mandiri bangkrut, habis toh uangnya, makanya paling tidak berapa persen lah, sedikit lah, kita masukkan ke pihak ketiga. Misalnya contoh, kalian dapat uang 1 miliar. Kalian merasa kalau daripada saya pegang nanti boros, mendingan yang 700 juta saya kasihkan orang tua saya dulu atau saya titipkan ke orang tua. Tidak hanya itu, yang 200 juta saya titipkan ke adik saya. Nah, kenapa kok adik juga? Supaya kalau misalkan ada apa-apa dengan orang tua, kita masih bisa ada uang sekian, meskipun sedikit ya, di pihak lain gitu loh. Paham ya? Karena bank itu bisnisnya sangat beresiko, teman-teman semua. Tidak semudah kita belajar seperti ini. Kenyataan di lapangan itu sangat sulit. Makanya dia membagikan asetnya kepada pihak yang ketiga dan juga pihak berelasi. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Silahkan. Kalau ingin bertanya lewat komen juga boleh, lewat chat juga boleh. Nanti saya buka. Ya, di sini ada chatnya. Silakan chat kalau misalkan sinyalnya susah. Ya. Untuk keuntungannya Pak, sama seperti tadi atau gimana Pak ini Pak? Ini keuntungannya ada di sini. Ini ya. Tingkat imbal hasil per tahun. Ya, sekitar 5,85 dan 2,34. Oke, jadi giro dan penempatan pada bank lain seperti itu. Ya, jadi nambah lagi ilmu kalian hari ini. Hari ini kalian tidak hanya mengenal tentang akad, tapi kalian juga mengenal bagaimana bank itu harus menempatkan dananya dalam bentuk giro kepada Bank Indonesia dan bank lain. Bank lain dibagi dua, berelasi dengan bank yang pihak ketiga. Kalau bank pihak ketiga berarti kepemilikannya berbeda dengan kita. Kalau bank berelasi itu adalah bank yang kepemilikannya sama, artinya dimiliki oleh bisnis lainnya juga. Ya, jadi ilmu kalian hari ini nambah, harusnya kalian bahagia. Saya bukakan pikiran kalian supaya tidak hanya berkutat pada akad, bahwa bank syariah juga diatur ya di dalam peraturan Bank Indonesia bahwa dia harus menyetorkan giro kepada Bank Indonesia. Ya, jadi nyambung ya. Saya bilang bahwa mata kuliah ini tuh seperti merangkai puzzle. Jadi ada urutannya dari awal. Kalian tahu bahwa yang namanya bisnisnya bank syariah itu adalah perantara. Nah, makanya yang disalurkan itu apa, Pak? Berbentuk apa, Pak? Ya bentuknya salah satunya adalah giro. Tidak semuanya itu akad. Akad memang besar, tapi giro juga ada porsi tersendiri, 4,6 T untuk Bank Indonesia dan 300 miliar untuk bank lain. Ya. Paham ya teman-teman ya? Dan semuanya mendapatkan keuntungan. Jadi tidak hanya mudharabah yang untung, tapi juga giro bisa menguntungkan buat bank syariah. Oke? Oke. Ada yang ingin tanya? Silahkan. Oke, jadi hari ini tambah wawasan ya, tambah pengetahuan gitu loh. Oke, lanjut kita. Tadi sudah kas, sudah giro dan penempatan pada Bank Indonesia, sudah juga giro dan penempatan pada bank lain. Sekarang yang keempat. Apa itu yang keempat? Investasi pada surat. Ya, investasi pada surat berharga. Loh, Pak, kok bank syariah yuk investasi ya, Pak? Kenapa ya, Pak? Gitu loh. Kan jadi tambah ilmu lagi ya. Kok investasi juga? Lah itu apa? Kenapa seperti itu, Pak? Kan gitu. Gitu. Dan nilainya berapa, teman-teman? Sangat besar. Kita lihat di sini. Berapa nilainya? 10T, teman-teman. Kita lihat. Ini hampir nyaingi sama nyaingi apa? Murabahah. Murabahah kan paling tinggi di sini, 13T. Kita lihat di sini. Murabahah sekitar 13T. Investasi pada surat berharga 10T, teman-teman. Hampir sama dengan murabahah. Jadi aset ini sangat penting. Jadi ini sangat penting untuk menunjang perusahaan, untuk menunjang bank syariah.
Ya, karena nilainya sangat besar, berarti dia itu penting. Penting dari sisi keamanan, penting dari sisi menciptakan laba bagi bank syariah. Ya toh Pak, saya sekarang daripada murabahah ke masyarakat, masyarakat belum tentu benar, mending ke investasi pada surat berharga. Surat berharga kan yang punya kan PT, punya kan bank besar, lebih aman kan gitu. Nalar dan logiknya kan seperti itu. Makanya dia porsinya 10T, besar. Gitu loh teman-teman. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ini porsi besar ya, 10T. Hampir sangat sama dengan murabahah. Ya, hampir sama dengan murabahah. Ya, kita lihat di sini. Investasi pada surat berharga itu apa, Pak? Surat berharga itu apa, Pak? Yang saya tahu surat berharga itu ya, saya tahunya surat aja, Pak. Kok ada surat yang berharga itu surat apa ya, Pak? Kan gitu. Ya kan? Kok ada surat yang berharga gitu loh. Dan itu diperjualbelikan dan mendapatkan investasi. Nah, kita coba lihat di sini. Ternyata namanya itu adalah sukuk, teman-teman. Kita lihat di sini namanya itu sukuk. Ya, ini yang saya kasih lingkaran merah ya. Namanya itu sukuk, teman-teman. Ya, sukuk. Ya. Dan ini namanya investasi, makanya dia mendapatkan bagi hasil. Ya, nek investasi nggak dapat bagi hasil ya moh no. Ya lah, harus bagi hasil dong. Ada keuntungan dong. Oh, kita sudah menyalurkan dana. Ya enggak? Harusnya dapat dong keuntungan dong. Nah, di sini itu keuntungannya lebih besar, cenderung lebih besar daripada giro-giro tadi. Makanya dia porsinya sampai 10 triliun. Itu loh teman-teman. Ya, melihat dari tingkat keamanannya dan juga tingkat return-nya atau bagi hasilnya, jelas produk ini cukup bagus bagi bank syariah. Karena apa? Karena dia mendatangkan keamanan dan juga mendatangkan keuntungan yang cukup besar sekian. Ya, kalau murabahah itu untungnya besar juga, tapi resikonya juga gede. Tapi kalau ini lumayan, resikonya agak-agak berkurang dikit. Karena apa? Karena yang surat berharga ini pasti dimiliki oleh perusahaan besar. Tidak mungkin perusahaan masyarakat punya surat berharga itu kan nggak ada logikanya kayak gitu. Betul. Contoh aja di sini. Ini sukuknya sukuk Bank Indonesia. Berarti kan yang menerbitkan siapa? Bank Indonesia. Gitu loh. Berarti kalau yang nerbitin Bank Indonesia aman nggak? Ya jelas lebih aman dong daripada masyarakat yang nggak kita kenal. Ya Bank Indonesia gitu loh. Bank Indonesia itu kan besar. Makanya dia lebih aman. Makanya dananya yang disalurkan juga besar, 10 triliun untuk investasi pada surat berharga. Ya. Nah, sekarang kalian pasti bertanya-tanya, apa toh Pak sukuk itu? Ya. Ada yang tahu sukuk itu apa? Nah, sukuk itu kembarannya obligasi. Kalau kalian pernah dengar saya ngajari obligasi dulu di manajemen keuangan, itu kembar. Ya. Ceritanya begini. Ada PT namanya PT ABC. Ya. PT ABC itu butuh duit sebanyak 1 miliar. Nah, manajer memutuskan untuk menerbitkan yang namanya surat berharga obligasi. Surat berharga obligasi. Atau produknya namanya obligasi, ya. Obligasi. Ya. Hei, perbankan. Hei, orang-orang yang punya duit banyak, saya sedang menerbitkan obligasi senilai 1 miliar rupiah. Silahkan siapa yang mau beli. Kan gitu. Nah, tiba-tiba muncul Bank BRI Syariah. Aku dong mau beli dong di sini dong. Muncul Bank BCA, aku mau dong beli dong. Aku mau dong beli misalnya di sini BNI. Beli dong. Nah, yang pada beli ini dia menyerahkan uang sebanyak 200 juta, misalnya BRIS 200 juta, BCA 600 juta, BNI misalnya 200 juta. Total sudah 1 miliar toh masuk ke ABC. Nah,
Oke, terima kasih. PT ABC sudah menerima uangnya. Sekarang, apa kewajibannya PT ABC? Ya jelas, PT ABC harus mengembalikan uangnya ini secara bertahap atau cicilan. Ya, tak cicil yo 10 tahun. Bunganya piro? Bunganya misalnya 5%. Sehingga setiap tahun, baik itu Bank BRI Syariah, BCA, ataupun BNI, itu mendapatkan cicilan plus bunganya, atau pokok plus bunganya, dari memiliki surat berharga obligasi PT ABC. Itu namanya obligasi. Ya, jadi jalan ceritanya seperti itu, teman-teman semua. Ojo bingung, gampang. Jadi surat berharga obligasi itu pasti ada pihak yang menerbitkan. Kalau di sini ada BI, berarti yang menerbitkan adalah BI, gitu loh. Kalau di sini nanti ada Pegadaian, yang menerbitkan berarti juga Pegadaian. Kita lihat di sini. Pegadaian, Angkasa Pura, gitu, Global Mediacom. Berarti yang menerbitkan adalah Pegadaian, Angkasa Pura, dan Global Mediacom. Sing utang kuwi, yang utang itu adalah perusahaan-perusahaan ini. Kita sebagai investor atau Bank BRI Syariah sebagai penyalur uang. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Obligasi? Oke, sudah paham ya? Nah, bedanya dengan suku apa, Pak? Kalau suku itu berarti kita mendapatkan imbal hasil atau bagi hasil. Bukan bunga. Kalau bunga itu sudah fix 5%, kalau suku belum. Suku itu hanya sebagai estimasi saja. Ya, beda ya, kalian bisa bedakan. Berarti kalau gitu suku itu akadnya apa ya, Pak? Ada yang bisa menjawab? Berarti suku itu akadnya apa, Pak? Rosita bisa menjawab? Suku akadnya apa gitu, Pak? Ya. Akadnya. Murabahah, Pak. Murah atau muda? Mudharabah deh, Pak. Ya. Kalian lihat kata kuncinya adalah bagi hasil. Berarti ini pasti mudharabah loh. Suku juga bisa mudharabah loh, Pak. Ya, bisa. Ya enggak? Jadi jangan diartikan mudharabah itu sempit. Mudharabah itu kan hanya akad. Tinggal mau di mana? Mau di suku ya mudharabah juga. Mau di pembiayaan kepada masyarakat ya mudharabah juga. Gitu loh. Sehingga cara berpikirnya itu kalian besar, lebar gitu loh ya. Ada suku, ada obligasi gitu loh. Ya. Nah, kita lihat di sini nah, ada nama-namanya. Ini ada sukunya Bank BPD, sukunya PT Bio Farma, dan lain sebagainya. Oke. Jadi, pelajarannya pada akun ini adalah kalian mengetahui bahwa Bank Syariah itu tidak hanya menyalurkan pada masyarakat, tapi juga menyalurkan kepada perusahaan lain. Juga menyalurkan kepada Bank Indonesia, juga kepada bank lain juga. Yang pihak-pihak ini tentu lebih meyakinkan daripada kita harus berinvestasi kepada masyarakat. Oke, sudah terbuka ya wawasannya ya. Jadi nggak hanya akad yang mudharabah di masyarakat, tapi juga apa? Di antar lembaga. B2B, business to business. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain.
Tidak hanya dari bank ke masyarakat, tapi juga bank kepada bank lain juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Silakan. Jadi untuk investasi pada surat berharga ini masuk ke akad atau yang penyaluran non-akad? Penyaluran non-akad. Tapi kok ada mudharabah tadi? Ya kan makanya saya bilang tadi bahwa yang namanya akad itu luas, tidak hanya untuk pembiayaan masyarakat, tapi juga kepada antar bank juga bisa seperti itu, gitu loh. Ya, tapi yang bisa membedakan apa antara yang kita bahas sekarang dengan pembiayaan? Kalau yang hijau tadi yang di bawah, ya, yang hijau tadi yang di bawah itu kan kita melihat dari sisi kepada masyarakat. Ya, sebentar, saya ulangi. Tadi yang 8. Ini ya, kan ada garis hijau. Saya ngomong bahwa ini murabahah istisna. Ini yang akad. Artinya basicnya dia akad. Kalau kita pelajari di buku dia akad. Ya. Tapi sebenarnya ini adalah penyaluran kepada masyarakat. Kalau kita jeli berpikir, ini tuh ke masyarakat. Ya. Kalau ke surat berharga baru yang atas. Surat berharga kan mendapatkan keuntungan. Kalau keuntungan berarti akadnya mudharabah. Kan gitu. Yang membedakan apa? Yang bawah masyarakat, yang atas adalah lembaga yang sudah besar. Gitu ya, Vina ya? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi akad itu artinya tidak sempit ya. Semuanya dia lebih luas. Bisa di mana-mana. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Nah, di investasi pada surat berharga ada lagi pihak ketiga dan pihak berelasi. Ya, jadi ada yang berelasi, ada yang ketiga. Berelasinya pasti BUMN, usahanya pemerintah nih. Bio Farma, Raja Wali, Timah, Sarana Multigria, Pegadaian, semuanya Persero semua kan? Berarti itu dimiliki oleh pemerintah. Oke, sudah paham semua ya? Aduh. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas tadi? Silahkan. Jadi kita melihat laporan keuangan ini tidak hanya sebagai makanannya akuntansi ya, tapi kita memahami laporan keuangan itu sebagai pola berpikir, ya, pola berpikir kita melihat perusahaan. Di sini kalian kuliah di jurusan perbankan syariah. Tentu kalian pola pikirnya, pola pikir bank syariah itu sudah harus paham. Nah, kita bisa memahaminya dari laporan keuangan. Seperti ini contohnya. Jadi bukan hanya masalah akuntansi atau tidak, tapi cara berpikirnya seperti ini gitu loh. Karena laporan keuangan lah kita bisa tahu bahwa bank syariah ini menginvestasikan dananya kepada Bank Indonesia, kepada PT lainnya juga gitu loh. Itu karena laporan keuangan gitu. Jadi laporan keuangan tidak hanya sebagai makanannya akuntansi, tapi juga pola berpikir kita. Pola berpikir kita terhadap suatu perusahaan. Di sini dalam konteks mata kuliah ini perusahaannya adalah bank syariah. Gitu. Jadi pola pikir kita harus disamakan dengan laporan keuangan. Yes ya. Sekarang saya mau jelasin yang nomor 5, yaitu tagihan dan liabilitas akseptasi. Ya, ini kecil ya. Dia nilainya hanya 1 miliar. Kecil, ya. Nah, nilainya 1 miliar, kecil ya. Apa itu akseptasi? Di sini biasanya yang nomor 5 ini, tagihan akseptasi itu berkaitan dengan letter of credit. Nama produknya letter of credit. Ya. Nah,
Jadi yang namanya letter of credit itu kita membeli surat yang menjaminkan sebuah ekspor impor. Jadi ini hubungannya sama ekspor impor. Contoh seperti ini. Saya seorang eksportir. Berarti saya mengirimkan barang ke importir kan? Barang saya kirim ke importir. Ya, terus saya berharap mendapatkan apa? Berharap mendapatkan apa? Uang toh. Untung. Uang dibayar toh. Kalau nggak dibayar ya saya takut no. Berarti saya rugi. Ya, saya dihapusi. Daripada saya itu khawatir ya, daripada saya itu mikir, mending saya jaminkan ekspor impor saya kepada bank. Nah, itu namanya letter of credit, surat kredit. Bahwa ekspor impor ini sudah dijamin oleh bank bahwa si importer akan pasti membayar kepada ekspor. Nah, bank di sini bekerja sama dengan bank yang ada di luar negeri sana. Bank yang di luar negeri juga menjaminkan transaksi ini sehingga dua-duanya sama-sama menjaminkan transaksi ini gitu loh. Ya. Nah, maka bank mendapatkan piutang ya, kemudian di bank lainnya juga sama, dia menjaminkan bahwa si importer mendapatkan barang sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, eksportir berharap mendapatkan uang pembayaran, kalau importir berarti berharap barang sesuai spek atau spesifikasinya sesuai yang diinginkan oleh importir. Pesennya kayu, kok dikirim meja, kan nggak sesuai. Harus dikirim sesuai dengan spesifikasi. Oke ya, paham ya? Kurang lebih seperti itu LC. Ya, ini tidak terlalu banyak berpengaruh, nilainya hanya sekitar 1 miliar. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke, jadi saya review lagi hari ini ya untuk penyaluran yang non-akad di buku ya. Non-akad yang biasanya kita pelajari itu adalah akad yang kita ke masyarakat. Tapi ada juga akad-akad atau mungkin penyaluran yang sifatnya non-akad seperti tadi kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain. Terus yang keempat adalah investasi pada surat berharga. Yang kelima adalah tagihan akseptasi. Oke, berarti kalau itu sudah, berarti habis ini kita akan masuk di yang akad-akad kayak murabah, mudarobah, itu piye Pak mengelolanya. Nah, hari ini kita akan lanjut. Ya, jadi setelah ini kita akan belajar murabah itu piye, mudarobah itu piye, artinya dari sisi asetnya bagaimana pengelolaannya. Operasionalnya bagaimana duit-duit ini. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya tak bernafas bentar ya. Saya harus ngotot kalau ngajari kalian, soalnya banyak yang nggak paham gitu ya. Biar kalian paham ya harus seperti ini gitu. Oke ya, siap ya, lanjut lagi ya. Sudah kelihatan di situ peraturannya? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke yang sisi aset bagian akad, bagian pembiayaan. Ya. Tadi halaman 8. Ini ya, jadi kita sekarang masuk di yang bawah. Piutang murabah, piutang istisna, piutang sewa ijaroh, pinjaman kor. Bagaimana kita mengelolanya? Nah, kita berdasarkan dengan peraturan ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya, nomor 16 POJK 03 2014. Chat gini. Ya. Nah, ini peraturan. Jadi sebelumnya saya ngajari kalian bahwa yang namanya bank syariah itu manut sama peraturan, patuh sama peraturan, ya, supaya dia bisa berjalan dengan baik di sini.
Nah, kalian langsung aja karena peraturan ini cukup banyak, kalian langsung masuk di sini. Ya. Pembiayaan. Kan tadi bahasanya pembiayaan ya. Kita lihat sama ya. Sebentar, saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Ya, piutang murabahah, piutang istisna, piutang sewa ijarah. Ya. Mudharobahnya di bawah. Mudharobahnya di bawah ini ya, 4 ya. Kalau qard ya hampir sama lah ya. Pinjaman, istilahnya pinjaman kalau qard, karena dia nggak dapat keuntungan, makanya istilahnya pinjaman. Bukan piutang, bukan pembiayaan. Yuk, kita mulai ya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa peraturan mengatakan penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan 3 faktor ini. Yang pertama adalah prospek usaha, yang kedua adalah kinerja, yang ketiga adalah kemampuan membayar. Yang ngomong adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Bukan saya ya, ini kita hanya mempelajari peraturannya. Nah, 3 hal ini berkaitan dengan apa saja, Pak? Kalau prospek usaha, berarti berkaitan dengan potensi pertumbuhan usaha, ya, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, dan upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Jadi ada sub-subnya lagi. Ya, jadi penilaian kinerja itu prospek usaha ya, sorry ya, prospek usaha yang poin A, prospek usaha adalah 5 hal ini. Terus yang kinerja itu dinilai berdasarkan 4 hal di bawah ini, perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Kemudian yang ketiga itu adalah ketepatan pembayaran pokok, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat ya di peraturannya. Nah, terus piye Pak caranya menilai? Caranya begini, ya, dengarkan baik-baik. Ya. Bank Syariah menilai setiap nasabah yang melakukan murabahah atau melakukan mudharobah itu dengan 3 hal ini. Ya, dinilai misalnya potensi pertumbuhan usahanya gimana? Skornya 5. Kondisi pasar dan posisi nasabah dan persaingan skornya 4. Setelah dikalkulasi, ternyata si nasabah ini masuk dalam kriteria 5 ini. Jadi 5 ini adalah kriteria mengelompokkan aset yang kita miliki. Nek kita punya piutang murabahah, ya, kita punya piutang murabahah, terus 1 miliar, lah sing lancar iku piro? Yang lancar itu berapa? Dalam perhatian khusus berapa? Kurang lancar berapa? Diragukan berapa? Macet berapa? Ya, dengan kriteria 3 hal tadi. Nek skornya itu rendah, ya pasti macet. Kalau skornya itu rendah, berarti macet. Tapi kalau skornya itu tinggi dalam 3 hal itu, maka dia masuk dalam lancar. Bisa membedakan? Ya. Jadi kurang lebih ya, piutang atau aset-aset yang lain bersifat akad itu kepada masyarakat dikelompokkan 5. Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet. Nek macet itu, kalau macet itu berarti sudah hampir pasti tidak bisa ditagih atau nggak bisa diterima oleh bank. Wonge melayu, orangnya sudah lari, kabur, nggak mau bayar, itu namanya macet. Ya, sedangkan kalau lancar berarti pembayarannya itu sesuai dengan 3 hal tadi sudah tinggi skornya. Dia mampu membayar, kinerjanya bagus, prospek usahanya bagus. Yo, ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, bisa ya, paham ya, mudah ya. Kriterianya 3 hal tadi. Tolong itu dimengerti. Kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kelompok ini. Sehingga nanti kalau kita lihat di laporan keuangan, harusnya 5 kelompok ini ada. Ya, harusnya 5 kelompok ini ada. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini ya, mulai dari murabah sebanyak 13 triliun. Coba kita lihat di bawah, ada apa enggak? Ya, kita coba lihat di sini. Yo, nah, ketemu ya? Ketemu ya di sini. Kita lihat ada lancar, ada dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet. Ya. Misalnya kalian tak kasih tes, terus nilai kalian 90, mesti masuk di lancar. Nilai kalian 100 masuk di lancar. Nilai kalian 40 masuk di diragukan. Nilai kalian 20 masuk di macet. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa aset besarnya Bank BRI Syariah sebanyak 13 triliun itu terdiri dari 12 triliun lancar, 671 miliar itu macet. Anda bayangkan baik-baik, 671 miliar macet itu besar atau kecil? 671 miliar itu macet, itu besar atau kecil? Besar, Pak. Anda bayangkan 671 miliar ini bisa untuk bikin BPR. Bisa untuk bikin online shop. Bisa untuk apa? Apa lagi? Bikin apa lagi? Bisa untuk kuliah sampai S3. Banyak ya? Nah, oleh sebab itu jangan tergiur dengan angka yang besar. Lihatlah kapasitasnya. Apakah dia bisa punya aset yang lancar atau tidak. Jadi kesimpulannya kalau kita punya aset besar, belum tentu mendatangkan keuntungan karena kebesarannya, tapi karena efektivitasnya. Mungkin satu bank itu asetnya kecil, tapi dia efektif, maka dia bisa menghasilkan profit jauh lebih besar daripada yang punya aset besar. Oke ya. Nah, kita perhatikan lagi di istisna. Ini lebih ngenes lagi. Ngenesnya gimana Pak? Kalian lihat, yang lancar cuma 871 M, yang macet 1 triliun teman-teman. Bahkan lebih gede yang macet daripada yang lancar. Oke, kalian lihat, bisnisnya Bank Syariah itu sangat beresiko. Ya, sangat beresiko. Yang macet sekian teman-teman. Padahal yang lancar cuma sekian. Ya. Anda bayangkan seperti itu, ya. Lagi coba kita lihat yang lain lagi. Ini sekarang kita masuk ke ijaroh. Ya, ijaroh. Kita lihat. Bahkan ijaroh itu tidak ada lancarnya. Tidak ada lancarnya, teman-teman. Semuanya macet, semuanya dalam perhatian khusus. Semuanya kurang lancar, semuanya diragukan. Yang lancar nggak ada, teman-teman. Oke? Jadi kalian sudah bisa sekarang memahami bahwa bisnis bank syariah itu sangat beresiko. Terbukti pada pembiayaan kita ketemu bahwa yang macet lebih besar daripada yang lancar. Bahkan yang lancar itu enggak ada. Maka oleh sebab itu bank syariah itu investasi pada surat berharga sampai 10T. Karena apa? Karena si 10T itu bisa mendatangkan resiko yang lebih kecil karena perusahaannya perusahaan besar. Sedangkan ini masyarakat biasa, teman-teman.
15T itu dibikin bank lagi juga bisa, gitu loh. 15T itu bukan angka kecil ya. Sorry kok 15T, 15M ya. 15M. 15M itu bukan angka yang kecil, itu besar. Ya. Jadi total kalau kita perhatikan secara kasar ada berapa yang macet? Tadi di Muraba ada sekitar 600M. Terus yang di apa tadi? Sewa berapa? Sekitar 15M. Hampir 700M, teman-teman, itu macet. Hampir 700M dia macet. Ya. Jadi jangan terlalu tergiur dengan aset besar. Ya. Aset besar itu baru bisa memberikan keuntungan ketika dia efektif. Artinya semuanya lancar. Coba kita lihat tadi. Di giro itu semuanya lancar. Tidak ada macet. Ya, semuanya lancar. Ya. Sampai di sini silakan ada yang ingin ditanyakan. Pak mau tanya, Pak. Silakan. Untuk menutupi yang macet itu gimana? Macet itu tidak bisa ditutupi, Mbak. Ya sudah macet, kalau macet ya sudah macet. Ya. Berarti rugi gitu, Pak? Ya rugi, kerugian. Menjadi pengurang dari profit yang lain. Misalnya yang lain profit, ini macet ya berarti dikurangi. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Jadi labanya berapa, teman-teman? Bank Syariah ini? Kita coba lihat ya. Yuk, sekarang kita bikin riset kecil. Berapa tingkat profitabilitas bank ini? Yuk, kita coba ya, cek ya. Yuk, misalnya tadi di halaman 10. Oke, di sini kita lihat laba bersihnya berapa, teman-teman? Berapa laba bersihnya? 67. Berapa? 67 berapa? 67 miliar 870 juta. Oke ya, catat ya, 67 miliar. Asetnya berapa, teman-teman, buat bisa mendatangkan 67 miliar? Nih, 43T. Anda bayangkan, asetnya 43T baru masuk 67 miliar. Profitnya 67 miliar. Berapa persen itu? Tolong dihitungkan. 67 dibagi 43T. 67 miliar dibagi 43T. Tolong dihitungkan. Berapa persen itu? Yang jelas nggak ada 10% kan? (43T) ya, asetnya 43T. Terus laba bersihnya 67M. Berapa tingkat profitabilitasnya? Ada yang sudah menghitungkan? 0,15. 0,1%. Ya, 0,1%, teman-teman. Profitabilitasnya. Ya. Sekarang coba kita lihat BPRS. Ya, BPRS. Nek BPRS kayak apa? Kan BPRS itu lebih kecil ya. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kita coba lihat ya.
Cara downloadnya di sini. Kalian bisa buka di webnya ya. Di OJK, ojk.go.id. Silakan kalian buka di bagian laporan publikasi. Ya, laporan publikasi. Terus kalian lihat di sini BPR Syariah. Ya, BPR Syariah. Kalian ambil yang 2019 aja. Maret ya, periode pelaporannya Maret. Terus pilih provinsinya, misalnya Jawa Tengah. Misalnya di sini kotanya Semarang. Terus banknya apa misalnya? BPRS Arta Surya Barokah. Coba ya, kita coba. Terus kita klik neraca dan kita klik laba rugi. Ya. Kita coba tampilkan. Nah, ini ya laporan publikasinya. Bentar. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat total asetnya berapa. Ini ya. Jumlah aktifannya adalah jumlah aktifannya adalah 118 miliar. Ini dalam ribuan ya. 118 miliar. Ini BPRS ya. BPRS. 118 miliar. Ya. Sedangkan labanya berapa, teman-teman? Coba kita lihat. Ini ya. 1,5 M. 1,5 miliar. 1,5 miliar. Yuk, kita coba dihitung ya. Kita coba hitung. Kita coba hitung ke yang tadi. Ini ya. Berarti kita sekarang 118 M. Asetnya 118 M ya. Profitnya 1,5 M. Untuk BPRS tadi, Arta Surya tadi ya. Berapa teman-teman? Berapa? 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 1,5 M dibagi 118 M. 1,2%. 1,2%. Yuk, kalian bandingkan. Besar mana BPRS dengan BRI Syariah? Profitabilitasnya. BPRS. BPRS, sehingga aset besar itu tidak selalu mendatangkan keuntungan yang besar. Sedangkan aset yang mungkin tidak sebesar ini, hanya 118 M, itu bisa mendatangkan 1,5 miliar. Ya, komposisinya jauh lebih besar daripada BRI, ya. Itu lesson learn-nya. Jadi meskipun kita ini punya modal besar, misalnya apa modal besar itu? Kita punya aset besar, uang kita banyak, terus apa lagi? Kekayaan kita banyak, fisik kita bagus, misalnya cantik, ganteng, apalagi, dan lain sebagainya yang sifatnya duniawi. Itu tidak selalu menghasilkan kesuksesan buat kita. Terkadang orang yang nggak punya uang, orang yang mungkin tidak cantik, atau mungkin maaf fisiknya tidak sempurna, itu bisa sukses, ya, dengan keterbatasan yang dia miliki. Jadi yang namanya kita belajar perusahaan, belajar bank syariah, itu tidak selalu berhubungan dengan akuntansi. Justru di sini kita bisa belajar kehidupan, bahwa yang namanya bank sebesar itu bisa kalah dengan BPRS yang kecil. Itu sama kayak kita. Kalau kita punya kesempatan untuk belajar, tapi kok kita tidak mau belajar, ya jadinya bisa jadi seperti itu. Fasilitas-fasilitas yang kita miliki tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Justru kita kalah dengan yang fasilitasnya lebih tidak punya daripada kita, lebih tidak punya kesempatan daripada kita.
So, jadi saya tutup perkuliahan pada pagi hari dengan kesimpulan bahwa selagi kalian punya fasilitas, belajarlah, ya, belajarlah. Seperti ibaratnya BPRS dengan BRI Syariah ini. Kalau BPRS itu berarti kecil, sama dengan saudara-saudara kita yang kecil juga. Tapi mereka tetap semangat untuk belajar, tetap bersekolah. Di luar sana banyak sekali orang yang masih susah untuk belajar, susah untuk membayar kuliah, susah untuk punya kesehatan, ya, atau susah untuk punya kesempatan belajar. Nah, kita yang punya kesempatan belajar, tolong jangan disia-siakan, ya. Tolong jangan dicuekin, ya. Artinya kita betul-betul mengusahakan bagaimana kita tetap bisa kuliah dengan keterbatasan yang kita miliki. Oke? Itu saja dari saya, ya. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman semua, ya, sudah mengikuti perkuliahan kita. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan. Seperti biasa, saya akan mereview sebelumnya, ya. Sebelum pertemuan minggu depan, saya akan mereview. Ya, silakan belajar dengan baik apa yang sudah saya berikan. Yang saya berikan ini akan saya rekam, sudah saya rekam, dan kemudian akan saya share di YouTube sebagai bahan belajar. Ya, terima kasih. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.